Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Yuk kita semua mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita semua mau bangkit berdiri. Kita pujikan Do Re Mi. Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya Bu Dewi ya, dengan penuh semangat. Mengarahkan badannya boleh juga. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Yo, itulah dosamu. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu terhapuslah. Puji nama Tuhan. Yuk anak-anak, kita semua siap-siap untuk berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Ya, anak-anak yang hebat, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami. Sehingga Tuhan, pagi ini Tuhan, kami siap untuk datang ibadah online Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami bisa memberikan pujian, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sangat baik Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa kami Tuhan Yesus, dikuduskan, disucikan kami, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Ya. Ya anak-anak, kita semua sudah masuk sekolah. Ya, Ya. 1 minggu sudah kita lalui. Kita belajar di rumah, kita bermain di rumah. Tapi ingat ya, mata Tuhan selalu melihat kita. Apa yang kita perbuat. Mari kita pujikan, mata Tuhan melihat. Kita nyanyi sambil pakai gerakan ya. Siap ya anak-anak? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat.
boleh ngobrol ya Bu ya. Kita dengan kerendahan hati, kita mau mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita mau bersinar bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mau pujikan Yesus menginginkan daku. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Paulus. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Apa kalian sehat? Sukacita dan semangat? Yuk, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan berdoa. Kita ambil Alkitab kita dan kita buka kitab Lukas. Lukas perjanjian lama atau baru adik-adik? Iya, perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas. Ya, Lukas Injil ketiga. Yuk, kita baca Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kamu. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang kamu harus perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Janganlah merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji yang ada padamu." Ya, adik-adik, kita sudah membaca Lukas 3 ayat 1 sampai 14. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. Sebelum mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dalam membaca firman Tuhan. Kami juga memohon pertolongan daripada Tuhan ketika kami mau mendengarkan cerita. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang punya tempat kenangan? Tempat kenangan itu tempat di mana kita ingat akan sesuatu yang berkesan buat kita. Ada mungkin tempat kenangan yang baik, ada yang mungkin tempat kenangan yang membuat kita sedih atau membuat kita marah. Nah, siapa yang punya tempat kenangan di kebun binatang? Wah, di sana kita bisa melihat ya, kera, ya. Atau mungkin kalian punya kenangan ketika kalian lari dikejar oleh singa. Wah, kayaknya enggak ya. Kalian pasti akan ada di dalam sebuah mobil yang melihat singa-singa di sana. Atau ada dari kalian yang punya tempat kenangan di restoran, di tempat mall saat kalian merayakan ulang tahun kalian. Wah, pasti senang, kalian bisa mendapatkan banyak kado. Atau ada yang tempat kenangannya adalah di sekolah. Sudah 9 bulan ini kita tidak ke sekolah, kita kangen ya, ngobrol dengan teman-teman kita, dengan bapak guru kita, ibu guru kita. Atau kalian juga punya tempat kenangan di rumah ya, selama 9 bulan kalian bisa bermain bersama dengan keluarga kalian. Nah, adik-adik, kita juga mau dengar sebuah cerita pengalaman dari seorang bapak. Dia mempunyai tempat kenangan yang tidak umum. Tempatnya di mana? Di sungai, adik-adik. Dia di sungai. Kenapa ya? Apakah karena dia mengikuti lomba kemudian dia jadi juara? Atau ketika dia berenang dia malah tenggelam? Nah, kita mau dengar ceritanya, cerita dari bapak ini, kenapa pengalaman dia dan kenapa tempat kenangannya adalah di sungai. Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Halo adik-adik, perkenalkan, aku ini adalah Kai. Aku adalah pemungut cukai. Orang-orang memanggilku Kai, si pemungut cukai. Nah, adik-adik, saat ini aku mau melakukan pekerjaanku. Pemerintah Romawi memerintahkan aku untuk menarik uang cukai, menarik pajak dari orang-orang yang bekerja, dari orang-orang yang punya toko, orang-orang yang bekerja di pasar, berjualan di pasar. Sekarang saatnya aku menarik uang mereka semua. Siap-siap ya kalian semua. Wah, kebetulan nih, ini aku mau ngambil saatku supaya mendapat banyak uang. Hei, sini, bayar pajakmu. Cepat, 100.000. 100.000 sini. Aku mau setor ke pemerintah nih. Cepat. Tapi cuma ada 10.000. Ini juga baru dapat. Ini untuk bayar uang sekolah. 10.000. Itu sih cuma buat pemerintah aja. Buat aku dan keluarga gimana? Cepat-cepat cari yang lain. Kan sesuai Mana? aturan cuma 10.000. Yang lain dong, 90.000 lain mana? Nggak ada lagi. Aduh, cepat-cepat. Udah habis. Kamu sembunyiin ya? Nggak punya uang. Kita udah nggak punya uang lagi. Ya sudah, kalau kalian punya domba ini, aku ambil saja ya. Jangan. Tidak, sini. Baik. Jangan.
sudah dapat 10.000. Sekarang aku mau minta uang lagi ke yang lain. Ibu, cepat bayar pajakmu. 100.000. Bayar sekarang. Belum ada 100.000. Ayo cepat. Itu ada uang itu di situ berapa? Ada cuma 50.000. Ayo sini. Lama kali. Nah, cuma segini. Kan harus 100.000, 50.000 itu buat pemerintah. Aku dan keluargaku minta 50.000 lagi jadi 100.000 pas. Juga untuk uang makan keluarga saya. Sudahlah. Ya sudah, kamu punya apa ini ya? Iya. Sini, aku bawa saja. Jangan. Sudah, aku bawa. Aku bawa saja. Aduh. Bagaimana ini? Dagangan belum laku sudah diambil. Gimana ya? Apa adik-adik? Kerjaan aku jahat. Tidak betul. Berdosa. Masa sih? Aku kan cuma melakukan pekerjaan aku dari pemerintah. Iya sih, aku meminta lebih banyak. Tadi aku juga ambil kadonya, barangnya. Aku ambil juga dombanya. Apa? Kamu gak mau berteman sama aku? Hah? Jangan gitu dong. Masa kalian seperti itu? Iya ya. Setiap hari aku bekerja seperti itu. Kemarin seperti itu. Sekarang juga. Besok pasti seperti itu. Wah, kalau begitu aku pasti gak punya teman deh. Aku tidak mau seperti itu Tuhan, tolong aku. Apa yang aku harus lakukan? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan tolong aku. Aku tidak mau dijauhi orang. Iya ya, aku sudah melakukan apa yang jahat, yang berdosa, yang tidak benar. Apa yang aku harus lakukan adik-adik? Oh iya, aku dengar di gurun itu, di padang gurun, ada seorang utusan Tuhan, Nabi Yohanes. Dia sekarang saat ini sedang berada di Sungai Yordan. Dia biasanya membaptiskan orang. Aku mau datang. Siapa tahu dia memiliki pesan untuk aku, si pemungut cukai. Aku akan datang. Semoga dia membawa pesan untuk aku. Hei, kamu keturunan ular bludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Yohanes, apa yang aku harus perbuat? Hai pemungut cukai, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Aku dibilang keturunan ular bludak, ular yang berbisa dan beracun. Jangan-jangan apa yang tadi aku lakukan, mengambil punya orang lain, itu juga sama seperti ular, membuat mereka menjadi menderita dan sengsara. Jangan-jangan aku juga seperti pohon, tapi tidak berbuah. Nanti aku bakal ditebang. Aku juga pasti akan menderita. Apa yang sudah aku lakukan, merampas, mengambil dari punya orang. Tuhan, aku tidak mau itu terjadi terus-menerus kepada aku. Sudah cukup. Aku tidak mau seperti itu lagi. Bapak Yohanes, tolonglah. Aku sadar akan kesalahanku. Aku sadar akan dosa-dosaku. Aku minta ampun. Aku berjanji
tidak akan melakukan hal itu lagi. Tolong, baptislah aku. Tolong, baptislah aku dan perbaharui aku. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Bapak Yohanes. Wah, bagaimana ya kalau orang-orang yang di pasar tadi, uang yang aku sudah ambil, aku sudah rampas, barang-barangnya, dombanya. Gimana kalau mereka nggak punya uang? Gimana juga kalau tadi mereka biasa makan 3 kali, karena tidak punya uang jadi 2 kali. Kalau mereka lapar dan mereka jadi sakit, wah, kasihan. Belum lagi mereka bilang tidak punya uang, jualannya juga tidak laku. Kalau dari mereka tidak bisa membiayai uang sekolah, bagaimana ya? Wah, aku jahat sekali ya. Aku sudah berdosa. Wah, Tuhan, tolong aku. Ampuni aku, Tuhan. Baiklah, aku akan datang kepada orang-orang yang telah aku rampas. Aku ambil uangnya dan aku minta lebih dari mereka. Aku akan mengembalikannya. Aku tahu, aku sadar bahwa itu tidak betul. Itu berdosa dan salah. Aku akan minta maaf kepada mereka dan akan mengembalikan kepada mereka, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan melalui Bapak Yohanes. Aku mau. Aku datang ke sini bukan untuk mengambil domba kalian. Maaf ya, waktu dulu aku mengambil domba kalian, merampas uang yang menjadi hak dari pemerintah juga. Sekarang aku sudah merasa bersalah, aku sadar, dan aku minta maaf ya. Aku kembalikan juga domba yang sudah aku ambil dahulu. Maaf ya, aku kembalikan uang yang aku rampas dahulu kepada kalian. Aku berjanji, aku tidak akan melakukannya lagi. Puji Tuhan. Oke, aku juga mengembalikan uang dan juga harta yang aku ambil lagi dari teman kalian. Mohon maaf ya, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Puji Tuhan. Uang kita kembali. Domba kita kembali. Yeay. Puji Tuhan. Ibu, maafkan aku ya. Aku sadar, aku sudah bersalah. Waktu itu aku mengambil uang yang harusnya tidak menjadi bagianku. Aku mau mengambil juga barang ini sehingga kamu tidak bisa berjualan. Maafkan aku ya. Aku minta maaf. Aku kembalikan uang dan juga barang ini. Aku berjanji aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku ya Ibu ya. Maafkan aku. Terima kasih. Tuhan baik. Ada lagi isi dompet saya. Nah, adik-adik, itulah kenapa aku memilih sungai sebagai tempat kenangan aku. Itu adalah tempat di mana aku berpikir, aku sadar bahwa aku sudah melakukan apa yang salah, apa yang tidak benar, apa yang berdosa. Dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku minta maaf akan kesalahanku. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa yang menjadi tempat kenangan kalian? Hal itu membuat kalian berpikir dan meninggalkan hal yang tidak benar, hal yang salah. Ayo, nanti kalian bisa ceritakan apa yang menjadi tempat kenangan kalian. Adik-adik, sebelum berpisah, Kai mau mengajak Miss Intan dan juga Bu Dewi untuk kita bersama-sama mengingat lagu ini. Semoga lagu ini bisa menjadi lagu kenangan buat kita semua. Jagalah hatimu terhadap dosa.
tadi sudah dengar cerita dari seorang pemungut cukai, namanya Bapak Kai, betul. Dia memiliki tempat kenangan, yaitu di sebuah sungai. Nah adik-adik, di saat pandemi ini, Pak Paulus juga mengajak kalian untuk kita juga menjadi anak-anak yang baik di rumah. Ya, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan papa dan mama kita. Caranya gimana? Kalau tadi Bapak Kai meminta maaf dan sadar akan kesalahannya, dan juga meminta maaf dan tidak melakukannya lagi. Kita bisa melakukan hal sebelum itu. Dengan cara apa? Saat ini ketika kita belajar di rumah, beribadah di rumah, kita juga mau untuk mengingat dan juga mengatur waktu kita. Nah, Pak Paulus bawa jam. Nah, kita bisa mengajak papa dan mama untuk bersama-sama kita belajar untuk mengatur waktu. Kira-kira seperti apa ya? Kita bisa buat jadwal dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Wah, kalian bisa mulai dari jam ketika kalian bangun pagi. Nanti tanya papa sama mama, jam berapa kalian bangun pagi? Setelah itu apa yang kalian lakukan? Berdoa, makan, kemudian kalian bersiap-siap untuk belajar. Setelah itu, setelah kalian belajar, kalian bisa istirahat siang. Kapan kalian makan siang, kapan kalian istirahat dan tidur, kapan kalian harus mandi dan bersiap-siap untuk esok hari. Nah adik-adik, semoga dengan adanya jam dan jadwal yang kalian buat bersama papa dan mama, yang kalian bisa tandatangani, atau mungkin kalau untuk balita dan batita kalian bisa buat dengan sidik jari kalian atau dengan cap jempol kalian, supaya papa, mama, dan kalian tahu pelajaran hari itu, kegiatan kalian hari itu. Setelah kalian semua sama, sepakat, kalian bisa melakukan kegiatan hari itu. Ya, semoga itu bisa menolong kalian di masa pandemi ini, supaya tidak melakukan hal yang salah, yang membuat papa dan mama kesel, papa dan mama juga jengkel dan marah-marah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita kita saat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita, tundukkan kepala kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk cerita yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk juga sadar akan apa yang mungkin kami sudah lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat papa dan mama mungkin marah ataupun guru kesal kepada kami. Tuhan tolong kami untuk juga berubah dengan jadwal pelajaran yang sudah mungkin kami buat, dengan kegiatan yang sudah kami tentukan bersama dengan papa dan mama. Itu menolong kami untuk kami juga boleh bertumbuh melakukan kegiatan hari kami dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bu Dewi ya, melalui Mr. Paulus. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Pastinya luar biasa ya anak-anak. Luar firman biasa Tuhannya ya. Semoga memberkati kita semua. Amin. Ya, sekarang tiba saatnya kita ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita angkat pujian. Ya, bila iblis ketuk-ketuk di pintu hatimu. Lalu ku jawab tidak, 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 tidak.
mendownload di link di bawah ini. Nah, setelah ini kita mau melihat dokumentasi aktivitas minggu lalu, Bu Dewi. Yuk kita sama-sama melihat aktivitas yang berasal dari foto-foto yang sudah dikirimkan oleh kalian semua. Ya, mari kita melihat. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah dengan setia mengerjakan aktivitas dan mengumpulkan ke guru kelas masing-masing. Yang belum mengumpulkan, jangan lupa ya, setiap hari Minggu selain kita absen, kita juga harus mengumpulkan aktivitas. Bisa difoto, dikirimin melalui WhatsApp ke guru sekolah minggu. Ya, ke kelas masing-masing. Iya, betul Bu Dewi. Nah, kita sudah masuk di akhir Ya, di akhir sekolah minggu ini, Bu Dewi. Yuk kita semua berdoa ya. Kita masuk dalam doa penutup. Yuk anak-anak, mari lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan selama kami mengikuti sekolah minggu online. Kami terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Kami bisa dibebaskan, kami bisa terhindar dari virus COVID-19. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mama papa dan kami semua, agar kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus berkati orang tua kami yang selalu membiayai kami sekolah. Terima kasih Tuhan, dan kumpulkan kembali kami minggu depan untuk mengikuti sekolah minggu online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih anak-anakku Terima kasih. yang sudah dengan setia mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, memberkati anak-anak. kita semua. Bye. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup.
Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.